Selamat malam semuanya. Malam. Saya Edwin dari Jakarta, tapi kebetulan lahan kita itu ada di Cianjur, Baik. antara Cianjur dan Sukabumi. Yang mau saya tanyakan ke Pak Bayu, jadi saat ini lahannya tanah itu tuh sekitar 30-an hektar ya. Baik. 30-an hektar tapi nggak rata dan irigasinya jelek, jadi cuman mengandalkan hujan pada saat musim hujan. Terus yang sudah dilakukan adalah dan semua lahan itu tuh isinya tanaman jambu Jambu air. jambu Atau guava jambu itu. biji. Oh, guava. Ya. Nah, kemarin kita sudah cabutin 7 hektar, terus kita tanam pakcong. Yang rencananya untuk ini awal ini kita yang sudah itu ada 160 kambing dan domba. Nah, ini kalau dilihat dari yang percontohan tadi yang jadi bulat apa dan segala macam itu nyambungnya gimana itu, Pak? Baik. Itu aja dulu sebentar. Oke. Terima kasih. Ini kan kandang sudah jadi, Pak ya? Ya. Kandang sudah oke. Oke. Kambingnya aja yang belum. Belum masuk karena Pak Congnya masih nunggu. Baru tumbuh 40 sentian dia. 40 cm berarti baru 1 bulan kurang ya. Ya. Baik. Bapak Ibu, ini ada kasus nih. Ada lokasi 30 hektar isinya jambu biji. Sudah digarap 7 hektar untuk pakcong. Nah, bagaimana cara untuk berbulat? Kalau seandainya ada pakcong, ada kambing. Kambing planning 160 ekor. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini sudah muter atau tambah biaya? Sudah selesai ini. Karena apa? Ketika sudah tanam pakcong 7 hektar ini tidak sedikit loh Bapak Ibu. Ini kalau dihitung sudah lebih dari 50 juta loh ini. Lebih kan? Pohonnya. Coba bayangkan. Disinilah pentingnya Bapak Ibu. Kenapa harus ngajari dari awal? Ini anggap aja 100 juta deh. Kalau didatangkan kambingnya juga 160 ekor, apalagi saya dengar kan kambing mahal semua ini. Saya enggak usah kambing mahal deh, saya anggap kambing murah dulu Pak ya, boleh ya. Standar harga 3 juta, 4 juta gitu aja ya. Ini sudah 500 juta ini. Ini sudah operasional cost-nya kira-kira berapa banyak? 160 itu setiap hari pakannya 160 dikalikan 4, apalagi ditambah konsentrat pasti nanti. 4 aja pakai hijauan. Ini sudah ketemu berapa ton? 600, anggap aja 600 kilo lebih sedikit lah. Sudah 600 kilo. 600 kilo ini jelas Bapak Ibu operasional cost-nya tidak cukup orang 2. Berarti sudah fix operasional di antara anggap aja orang 3 deh atau orang 4. Soalnya sama pengawasan dan semuanya. Dengan gaji 3 juta ini sudah 12 juta fix operational cost per bulan. Nah, pertanyaannya berikutnya, kambing ini loh baru bisa dijual 3 tahun Pak. Dia kawin, bunting, beranak kan tidak mungkin langsung laku. Baru agak besar, baru bisa muter, betul kan? Berarti kita harus siapkan lagi operational cost selama anggap aja di sini 30 bulan deh sudah. Ketemu berapa? 360 juta. Dan ketika ini kita total, ini sudah ketemu berapa ini? 1M sudah. Sudah ketemu 1M. Pendapatannya, saya harus ngomong jujur, minta maaf Pak. Seandainya dari 160 ini induk, anggap aja 150 betina dan 10 jantan. Maka yang terjadi kalau dalam waktu 3 tahun yang dia beranak 3 kali atau 4 kali maksimal, berarti anaknya total cuma 600.
kalau hidup. Loh ya loh, kalau hidup dulu loh ya. Nah, 600 kalau ini bisa jual mahal is okay. Tetapi kalau belum bisa jual mahal sebentar. Karena seandainya ini kita jual dengan harga 2 juta, seandainya anak bagus cempenya gitu 2 juta, ini cuma 1,2 M. Dengan modal segitu Bapak Ibu, resiko masih cukup besar. 3 tahun untung berapa ratus juta itu? 200. Sekarang kita balik. Sudah terlanjur Pak Cong, enggak apa-apa Pak, nanti jual rumput juga boleh kok. Nanti bertahap karena masih barusan nanam. Kalau Bapak planning 160 ekor datang semua, saya minta tolong, seandainya dengan konsep kita dengan jagung nih, karena enggak ada air kan enggak ada lagi nih, berarti kita harus buat embung. Berapa banyak embungnya, tunggu dulu. Airnya jangan dihitung dulu. Tunggu dulu berapa jumlah pakan dan berapa lahan yang harus kita buka. Saya punya 160, setiap hari butuh 600 kilo. Kalau ini saya buat jagung, berarti saya kalikan 4 batang, ketemu berapa? 2.400 batang. Berarti paling tidak kita tanam 3.000 sampai 3.500. Supaya cadangan mati itu cukup, begitu ya. Seandainya 3.500 dibagi 10, ketemu berapa? 350 meter persegi setiap hari. Karena usia jagung 80, maka 350 kali 80, ketemu berapa Bapak Ibu? 0 nyimpen 4, 24 tambah 4, 28. 2,8 hektar. Berarti berapa ini? 3 hektar boleh ya? 3 hektar. Saya minta maaf. Betul ya 3 hektar ya? Gak salah tadi. Itu 0 nyimpen 4, 24 tambah 4, 28, 002. Betul ya, 28.000 3 hektar berarti. Saya minta maaf Pak, 3 hektar lagi bisa enggak Pak buka Pak? Karena 3 hektar lagi buka berarti airnya butuh berapa luas? Karena cuma mengandalkan air hujan. Berarti berapa luas? Posisi Bapak tanah miring begini? Miring landai begini atau gini juga ada? Agak landai. Tapi miring terus begini ya? Berarti kalau miring terus begini berarti kolam di mana? Di atas. Caranya buat kolam begini Pak. Ini tinggal ditarik ke sini sedikit supaya dia jadi kolam dan dia jadi tanggul begini. Jadi bukan dibuat kolam dalam sekaligus, tidak. Buat konsep seperti ini. 1 hektar. Nah, kalau konsepnya 1 hektar, resiko air itu begini Bapak Ibu. Kalau tanah itu baru, kita buat 1 hektar sekaligus, itu kan resapan kan tinggi. Kalau saya lebih baik saya dalamkan. Lebih dalam lebih bagus. Seandainya dalam bisa sampai 3 meter dengan asumsi air bisa tertampung 2 meter. Supaya apa? Saya tidak perlu 1 hektar tapi cukup 0,5 hektar. Ini konsepnya. Terus yang kedua, setelah kita buat kolam 3 meter, ini air tertampung bisa 2 meter. Nah setelah ada kolam baru kita bisa buat jagung. Walaupun minta maaf Pak, Bapak sekarang tanam pakcong, tidak ada kolam, pasti kering Pak nanti. Dan minta maaf Bapak Ibu, 7 hektar itu tidak kecil loh ya. Betul ya. Ini cuman perawatan kambingnya yang orang 4, perawatan rumputnya. Besar atau kecil kira-kira? Rumput perlu dirawat enggak? Dipupuk juga, sama-sama mupuk. Sama-sama nyiram. Karena itu operasional ini pasti bengkak. Dan biaya terbesar bukan ngerawat kambing, Pak. Biaya terbesar itu ngerawat pakcongnya. Kalau dia terlambat air, terlambat pupuk, ya enggak naik dia, mati juga.
Nah, karena itu saya minta tolong Bapak Ibu, ini konsep harus kita kuatkan. Sebelum tanam sesuatu, yang paling penting adalah air ini. Berapa luas air, kita harus hitung berapa yang kita butuhkan lahannya. Kalau saya pakai jagung, saya cuma butuh 3 hektar, berarti air saya cuma butuh setengah hektar, tapi kedalaman 3 meter sampai 4 meter seandainya. Sampai ketemu tanah keras. Supaya kenapa? Kalau ini kita pakai geomembran, ini lebih mahal lagi biayanya. Lebih baik padat. Supaya ini tidak bocor, ini saya kasih trik Bapak Ibu. Supaya ini tidak bocor, beri ganggang. Ganggang air, tahu ganggang air? Nanti kalau di sini besok ambil sedikit aja, nyebarnya cepat, ganggang air. Tujuannya apa? Ketika ada resapan, dia akan nutup pori-pori. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kembali tadi seperti bapaknya tadi. Daripada sudah punya kolam kosong, diisi dengan gurami. Hitungannya sama seperti tadi, bisa dihitung kira-kira? Masih ingat caranya? Jadi saya minta tolong, begini. Ketika Bapak tanam jagung manis di sini, jagung manis ngerawat, jelas ngerawat. Mupuk, jelas mupuk. Pakcong ngerawat, jelas ngerawat. Mupuk, jelas mupuk. Tapi bedanya satu, ketika panen pakcong tidak dapat apa-apa. Cuma dapat pakan kambing. Tetapi kalau pakcongnya saya ganti dengan jagung manis, saya dapat jagung manis. Masalahnya satu, ini bumi langit. Kalau kita dapat jagungnya aja 2.400 batang per hari. Berarti kita sudah punya income 2,4 juta per hari. Kalau dikalikan 30, ini ketemu berapa ini? Anggaplah 70 juta gitu aja, boleh ya? Per bulan. Dengan 70 juta per bulan, nggak usah ngapa-ngapain. Jagung kambingnya bahagia enggak sudah dengan pakannya? Sudah cukup kan? Tapi pendapatannya di sini kambing lu enggak ada artinya apa-apa. Kalau 70 juta per bulan sama-sama kali 30 bulan Bapak, ini ketemu 2,1. Sekarang kita balik, modalnya jagung sama modalnya kambing besar mana? Kita hitung cash flow-nya besar mana? Jagung. Nah karena itu Bapak Ibu, saya minta maaf sekali. Berternak boleh, tapi hitung-hitungan harus jelas. Saya minta maaf Pak. Kenapa saya gunakan seringkali kambing semurah mungkin? Alasannya ini. Kambing cuman sebagai apa Bapak Ibu? Pabrik pupuk. Investasi sebesar-besarnya di kambing, itu kendala kita adalah di harga jual. Jual harga 2 juta ini kelihatannya mudah, tapi tidak mudah. Ini untuk hobis. Sebenarnya Indonesia memang butuh galur murni Bapak Ibu, tapi yang beli galur murni itu sebenarnya pemerintah melalui program bantuan. Nah Bapak bisa bisnis ini untuk mengharapkan pemerintah punya proyek. Jadi jualnya ke pemerintah. Kalau untuk jual yang darah murni. Bisa dipahami Pak kira-kira. Nah kalau saran saya darah murninya untuk itu maksimal 5 sampai 10 bolehlah. 10 aja sudah kali 30 ini 300 juta ini. 350 juta sendiri ini sudah ini. Dikasih harga berapa Pak? Dikasih harga berapa? 30 atau 35? Yang untuk burnya? 35 ya. Kasih harga 35, beli 10 sudah 350 juta ini. Saya akan hitungkan Pak. Saya akan hitungkan. 350 juta seandainya saya boleh usul Pak ya. Beli 2 boleh enggak Pak? Ya 2 sajalah. Untuk hobi. Yang jantan 1, betina 1. 70 juta. Yang sisanya Bapak belikan burja. Kambing itu punya kemampuan 1 banding 25 Pak. Oke ya. Kambing itu Bapak Ibu punya kemampuan ngawini 1 itu untuk 25 induk. 25 induk ini belikan Jawa Randu. Yang harga di kisaran harga 2 sampai 3 juta. Nah, dengan harga 2 sampai 3 juta ini Bapak Ibu, kalau sisa ini berarti sisa 280 juta. Sisa berapa ini?
Dibagi 2 juta aja deh, oke ya. 280 dibagi 2 juta berarti sisa 140 ekor. Nah, jangan beli semua dulu, Pak. Semampunya saja 25 dulu. Supaya sambil nata lahan. Sampai cash flow ini berjalan sehingga nanti yang darah murninya kawinkan dengan itu untuk buat induk baru, Pak. Santai lah sambil menikmati aja. Nah, tujuan saya adalah satu, supaya investasinya jangan terlalu besar ini. Dengan cara ini Bapak nanti ketika ini sudah bunting, beli lagi indukan. Ketika sudah bunting, beli lagi indukan. Bunting isi lagi. Sehingga maksimal bisa 100 ekor. 4 bulan, dia ini sudah mulai beranak, kawin lagi sudah bisa muter. Jadi 140 ekornya ini kita tempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 4-6 bulan. Satu induk pejantan. Nah, kemudian yang kedua, yang induk yang asli, yang betina, ini buat untuk alur darah murninya. Untuk burnya. Nanti yang anaknya ini bisa ngawin ini. Seperti itu. Nah, tapi yang paling penting Bapak Ibu, sekarang ada perbedaan bumi langit. Dengan modal harusnya cuma beli 10 ekor, sekarang bisa beli 150 ekor. Bisa dipahami ya di sini ya. Sama-sama ketemu populasi di angka 150-an, 160 ekor. Tapi penghasilan dari jagungnya tetap pasti fix di sini. Sehingga apa? Yang beli ini sudah jagung nanti, Pak. Bisa dipahami kira-kira. Nanti dijual pakcong juga boleh, Pak. Dipakai untuk tambahan nanti boleh. Daerah Sukabumi juga banyak butuh pakcong, Pak. Sapi-sapi perah itu banyak butuh. Soalnya begini Bapak Ibu, kalau caranya salah saya teruskan, Bapak hanya keluar biaya. Ngerawat jagung pakai pupuk enggak, Pak? Pakai. Ngerawat pakcong pakai pupuk enggak, Pak? Lah daripada dipupukkan ke pakcong kan lebih baik dipupukkan ke jagung. Itu alasannya. Terus yang kedua, Bapak mulai sistemkan di sini. Nggak harus full. Setengah hektar nggak harus diisi semua dengan ikan. Harusnya kan ketemu ini 0,5.000 kali 2. Ketemu 10.000 ya ini ya. 10.000 kali 10 ketemu 100.000 ekor. Nggak harus isi 100.000 ekor. Buat main-main dulu. Semikhlasnya Bapak ngisi. Sambil dikasih bebek. Seperti itu kira-kira. Bisa dipahami enggak? Saya minta maaf. Kalau boleh daripada masuk jurang, lebih baik begini. Soalnya kalau sudah terlanjur di situ memang bangga Bapak Ibu. Kita punya kambing jenis-jenis unggul. Tetapi satu masalahnya, jualnya itu loh Pak nanti Pak. Jualnya itu yang paling berat. Karena apa? Karena jual harga 35 juta itu kalau enggak orang kaya enggak akan beli kok. Ini berbahagialah, ini berdua ini orang kaya ini. Apalagi kira-kira yang kurang jelas ini Bapak. Buka 3 hektar lagi lebih baik. Buka 3 hektar lagi untuk jagung manis ya? Betul. Sambil buat kolam. Kalau kolamnya itu buat irigasi jagung juga? Jagung sama ngisi terserah bebas. Pokoknya semakin di atas kan bisa kemana-mana nanti Pak. Bisa pakcong juga butuh Pak ini Pak. Bahkan pakcong ini butuhnya 7 hektar. Berarti butuhnya malah harusnya 2 hektar ini kolam. Saya minta maaf Bapak Ibu. Untuk Bang Pakan ini dulu saya yang ngajar. Tapi ini sudah 12 tahun lalu saya ngajarnya. Sekarang sudah expired. Ganti jagung. Saya dulu yang promosikan tentang Bang Pakan. Jangan pernah pelihara kambing kalau tidak punya Bang Pakan. Itu saya juga yang ngajar. Tapi waktu itu alasan saya satu, begini loh. Ya waktu itu masih kurang ilmu ya saya ya. Akhirnya apa Bapak Ibu? Seluruh sawah ditanami dengan rumput gajah, ditawani dengan odot, ditanami dengan pakcong. Hasilnya apa? Tikus merajalela. Saya betul-betul menyesal mengeluarkan program itu. Yang bahagia peternak.
Muncul kan waktu itu pengusaha-pengusaha, oh daripada ditanami padi lebih untung ditanami pakcong kan gitu kan. Nah, dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Yang tanam padi habis soalnya Bapak Ibu. Akhirnya mereka nanti bilang, ngapain tanam padi, tanam pakcong juga. Aduh, gitu. Saya minta maaf, betul-betul minta maaf. Ya. Apa namanya, kandungan nutrisinya jagung untuk jadi pakan kambing dibanding pakcong bagusan. Lebih bagus jagung. Lebih bagus jagung. Lebih bagus jagung. Lah, sini ya. Lebih bagus jagung. Begini loh Bapak Ibu, begini. Saya peternak kambing sudah lama. Penyakitnya kambing itu Bapak Ibu, percayalah, kembung mencret. Kembung itu penyebabnya satu. ABK, anak buah kandang, ketika ngarit Bapak Ibu, percayalah, rumput muda pun ikut. Betul atau tidak kira-kira? Bapak punya rumput nih, pakcong atau odot atau apa. Tumbuhnya ini satu umur atau tidak? Tidak. Ada yang muda juga tumbuh. Ketika ngarit, dibuang enggak yang muda? Tidak. Pasti dipotong di sini, set habis. Yang muda ikut enggak? Terus yang muda nanti yang makan pas cempe. Selesai. Wassalam. Itu pengalaman Pak, sebelum kandang kecil, dulu kandangnya besar, ini pengalamannya, kembung mati itu hampir tiap hari. Akhirnya ganti haluan. Dia panen waktu itu tunggu tanaman itu tinggi 3 meter. Tapi ABK tidak mungkin Pak panen yang tinggi-tinggi, yang muda-muda ikut dipanen. Akhirnya ganti ke jagung semua, beli semua, itu yang membuat bangkrut. Itu sejarahnya. Nah, kalau kita dari awal sudah tanam jagung Bapak Ibu, lebih baik tanam jagung. Tanam jagung 3 hektar itu modal paling banyak deh 20 juta. Iseng-iseng berhadiah gitu loh. Sambil belajar, sambil menata. Resiko tertinggi ada, enggak laku jagungnya. Karena belum pemain. Caranya bagaimana? Kasih harga separuh deh. Pasar itu gulung-gulung. Yang penting operasional kita tertutup dulu, betul atau tidak? Sehingga zero cost. Ini goal kita di situ. Bisnis tanpa zero cost tidak mungkin bisa jalan. Minta maaf, begitu ya Pak ya? Bisa diterima ya? Oke. Saya nanti nunggu kita bakar jagung di sana nanti kalau saya datang. Enggak lah, kalau kambing enggak terlalu suka saya. Saya makan kambing 1 bulan cuma 2 kali Bapak Ibu. Ini tadi saya minta ini kapan saya ini makan sate kambing gitu. Oke, 2 lagi dari sini dulu mari.